Terima kasih yang banyak atas waktunya. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi, yaitu nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran kelas dan saya akan mengamati jalannya pembelajaran. Adapun tujuan observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik. Jadi di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang perlu? Tujuan pembelajaran hari ini saya akan belajarkan pelajaran kipas. Lalu tujuan pembelajarannya adalah melalui permainan ulang peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah mereka. Lalu juga peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempatnya, serta peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak dalam memanfaatkan kekayaan alam di daerah. Nanti dengan anak-anak menjadi bisa menemukan kekayaan alam dan juga selanjutnya yang ingin area pengembangan yang akan dicapainya. Pengembangan yang dicapainya, anak-anak dapat berpikir kritis lalu memberikan pendapat secara terbuka. Lalu anak-anak juga bisa mengeksplor tentang pemahaman materi dan termotivasi dalam pembelajaran ini untuk terus menggali informasi mengenai kekayaan alam bukan hanya di sekitar tempat tinggal kita, juga mudah-mudahan kekayaan alam yang ada di seluruh Indonesia. Jadi area yang digunakan adalah di mana anak mampu untuk memberikan pendapat terbuka, mengeksplorasi materi, dan ini juga ingin memotivasi anak untuk mencari materi secara mendalam sehingga dapat terjadinya benar-benar motivasi siswa terkait kekayaan alam yang bukan hanya di daerah lingkungan sekitarnya saja, tetapi juga di luar. Selanjutnya Ibu, kira-kira strategi yang dipersiapkan oleh Ibu untuk mencapai tujuan dan area pengembangan ini? Saya ingin menggunakan pembelajarannya itu cooperative learning atau pembelajaran secara berkelompok, sehingga nanti anak-anak dikelompokkan. Jadi saya sudah melakukan asesmen judgment dulu terhadap kemampuan anak ini. Jadi nanti untuk dalam satu kelompok ini anak-anak dikelompokkan secara heterogen, sehingga ketika mereka mendapatkan giliran dalam permainan tersebut, anak-anak itu memiliki peranan masing-masing di dalam kelompok tersebut, sehingga diharapkan dalam satu kelompok itu semua anak bisa terlibat aktif dalam permainan tersebut. Apakah dalam pembelajaran ini menggunakan informasi? Jadi strategi yang ingin dipersiapkan adalah Ibu akan menggunakan pembelajaran kooperatif learning atau kelompok, di mana Ibu mengelompokkan murid dengan sesuai asesmen awal, di mana anak-anak sudah memiliki kemampuan bisa menilai dari kemampuan anak tersebut, dan anak-anak tersebut dikelompokkan secara heterogen, di mana dalam satu kelompok itu semua anak harus aktif. Dan Ibu akan menggunakan diskus dan selain itu Alat dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran ini selain infografis, lalu papan permainan alat tangga, lalu kartu-kartu pertanyaan tentang penampakan alam, lalu juga dadu tentunya, terus pion untuk nanti menggerakkan itunya ya, permainannya gitu ya.
itu, lalu juga buku sumber mungkin karena saya meminta anak-anak mencari dulu informasi mengenai UKM sekolah, sehingga ketika nanti ada pertanyaan yang berkaitan dan anak tersebut memiliki informasi, anak-anak bisa dibantu dengan menggunakan sumber yang mereka temukan sendiri. Biasanya itu strategi yang ingin ibu kerjakan dengan menggunakan pembelajaran lanjut learning, kemudian juga ibu sudah mendapatkan asesmen awal terlebih dahulu, kelompok dibentuk heterogen, semua peserta kelompok aktif, ibu juga menggunakan e-fokus, melakukan pembayaran rumah tangga, satu pertanyaan dari spion dan buku sumber yang tentunya saja sudah buku sumber yang sudah sesuai dengan pembayaran Dan KPPD mungkin dan baik. Kemudian ibu terima kasih ibu sudah memaparkan tujuannya, areanya, strateginya. Kira-kira kapan ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah hari ini setelah istirahat mungkin dari pukul kurang lebih 10.30 sampai dengan 2 antara 2 ke 3 jam ya. Nanti hari ini setelah istirahat mungkin saya akan datang ke kelas ibu lagi untuk melihat bagaimana pembelajaran sudah dilaksanakan dan semoga pembelajaran yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Ini mudah-mudahan. Sebelum kita akhiri apa yang sebelum kita akhiri pertemuan ini, kira-kira setelah percakapan ini apa yang dari hasil percakapan ini mungkin saya juga jadi diingatkan untuk persiapan-persiapan apa saja yang harus saya siapkan dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan ini. Lalu yang kedua juga persiapan-persiapan yang dilakukan ini mudah-mudahan jadi inspirasi dan pembelajaran untuk saya, sehingga kedepannya dalam membuat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan tentunya tujuan paling utama adalah membuat anak memahami tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Pertemuan kelompok ini dimana semakin terbangun ya dosa pentingnya persiapan sebelum pembelajaran semakin terinspirasi dengan membuat SPP. Kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana si anak memahami tujuan pembelajaran yang kamu dapatkan, tentunya yang akan berpihak kepada murid sehingga murid dapat menjawab. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga ketika pelaksanaan presentasi nanti berjalan dengan baik. Terima kasih anak-anak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat akan tadi udah istirahat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini setelah istirahat kita akan belajar mata pelajaran di kelas. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang penampakan alam. Hari ini kita akan belajar lagi tentang penampakan alam di sekitar kita dengan suatu permainan. Permainannya adalah permainan ular tangga. Ada yang tahu nggak permainan ular tangga? Nah, kita akan bermain ular tangga, tetapi akan ada aturan-aturan permainan yang akan diberikan. Jadi kita akan membuat kesepakatan bersama sebelum kita melaksanakan permainan tersebut. Di sebelumnya coba disiapkan dulu semua buku dan alat tulisnya untuk pelajaran IPA. Bawa bukunya semuanya? Dan bukunya ada yang
keluar dari mana? Ya. Sudah disiapkan semuanya? Sudah siap semuanya di sana? Sudah adik-adik sudah siap semua? Oke, sebelum kita belajar, aku mau nanyain nih perasaan kalian nih sebelum belajar. Apakah kalian semangat tidak dalam belajar? Kita mulai ya. Coba kalian dengarkan lagu yang akan kita nyanyikan dan kalian ceritakan perasaan kalian melalui bahasa Inggris. Nah, lagunya seperti ini anak-anak. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling today? I am happy. I am happy. I am happy now. Happy itu apa? Senang. Kalau kalian bersemangat dalam belajar hari ini, ucapkan I am happy. Kalau misalnya kalian merasa sedih, berarti ucapkan apa? I am sad, I am sad now. Ya. Kalau sekarang perasaannya marah nih, karena tadi istirahat sudah ngantri sebelah lama-lama tapi kehabisan gitu ya. Boleh kalian ucapkan I am angry, I am angry, I am angry now. Bisa? Bisa. Oke ya. Siap ya? Semua utarakan perasaan kalian dengan jawaban kalian masing-masing. Siap? Are you ready? Ready. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling today? I am happy. I am happy. I am happy now. Okay. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Kelompok Aceh. I am happy. Oke, senyum-senyum. Oke. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Kelompok Demak. I am happy. I am happy. Oke, good. Semuanya merasa happy ya. Walaupun lagi sakit ini agak panas, tapi tetap happy. Oke, good ya. Sekarang coba. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Sriwijaya. I am happy. I am happy. I am happy. Okay, good. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling? Majapahit. I am happy. I am happy. Okay, good. Semuanya happy ya. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling today? I am happy. I am happy. I am happy now. Percayalah Rasya mah senyumannya juga sudah membuat bahagia semua orang ya. How are you feeling? How are you feeling? How are you feeling today? I am happy. I am happy. I am happy now. Good, alhamdulillah luar biasa semua perasaan anak-anak ibu sedang happy. Berarti kita semangat untuk belajar hari ini ya. Kalian semangat belajar untuk hari
Tadi hutan tadi sudah. Apalagi? Kira-kira apa? Oh, open mouth udah. Persawahan tadi sudah. Apalagi? Danau tadi sudah. Perkebunan. Oke, kita lihat di sini ya. Perkebunan di Jawa Barat. Sudah belum perkebunan di Jawa Barat? Belum. Oke. Kita lihat perkebunan di Jawa Barat. Apa saja? Daerah perkebunan di Jawa Barat. Apa saja anak-anak? Kita lihat di sini ada Bandung. Ya, kebun teh di Bandung. Ada di mana lagi ya kalau kebun teh ya anak-anak selain di Bandung? Hah? Di kebun kopi. Kebun kopi di Lembang. Apalagi? Ya. Ciwidey ya. Nasi. Oke, terus. Tuh. Ayo, silakan. Tiga. Warna? Oh iya betul. Bidangnya ya. Jadi bidangnya masing-masing. Bawa seukuran yang kecil seperti ini. Oke. Ada? Oke, anak-anak. Sudah selesai ya? Boleh duduk dulu nggak Ibu? Oke, anak-anak boleh duduk dulu nggak? Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, dilipat yang rapi. Sudah tidak ada suara dong kalau duduknya sudah rapi. Masih ada suara ini. Oke. Nah, anak-anak, kita simpulkan dulu pelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari kenampakan alam. Kenampakan alam apa saja sih tadi yang sudah kita sebutkan? Ada apa saja tadi? Hutan, gunung, apa lagi? Sawah, sungai, kebun, apa? Danau, pantai, banyak sekali. Lalu hasil dari kekayaan alam tersebut ada apa saja? Ada apa saja tadi? Di hutan ada apa saja yang bisa? Pepohonan, untuk apa? Pohon untuk makanan, apalagi? Hewan, tumbuhan, teh, gitu ya. Untuk makanan, apalagi? Bambu, betul. Untuk apa? Untuk bikin meja. Apa? Betul, Untuk bikin meja, ya itu adalah hasil kekayaan alam. Lalu ternyata di daerah kita ini banyak sekali bentang alam yang memiliki potensi. Ada yang tahu hutan yang ada di daerah kita yang terkenal itu hutan apa tadi? Hutan yang ada di Lembang. Hutan apa tadi? Ada yang tahu nggak? Hutan Cikole, gitu ya. Terus apa lagi? Pantai nih yang terkenal nih di Jawa Barat. Pantai apa? Terus Palembang. Kebun teh nih yang terkenal apa aja? Kebun teh, kebun kopi. Ciwidey, betul. Danau tadi danau yang sudah pernah dikunjungi sama Lutfia tadi danau apa? Danau apa yo? Situ apa tadi? Situ Cileunyi. Apa? Situ apa tadi? Situ Cileunyi. Danau apa tadi? Kita lihat lagi. Danau apa nih? Namanya? Danau Cileunyi. Ada banyak lagi ternyata potensi alam yang ada di daerah Jawa. Nanti kalian bisa cari, pelajari. Besok saat main olahraga, kalian jadi bisa menjawab pertanyaan
2030. Oke? Siap ya? Siap. Bermain besok? Siap. Ready? Ready. Kalau sudah begitu, kita beres-beres dulu. Yeay. Kita siap-siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berjumpa kembali kita ya? Berjumpa lagi. Setelah kegiatan observasi di kelas, saya kemarin sudah melihat bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Iya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, Pak Ibu Hana pada kegiatan pasca observasi ini. Iya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya. Bagaimana kira-kira terkait observasi di kelas, bagaimana observasi di kelas ini sudah Ibu laksanakan? Menurut Ibu apakah sudah maksimal? Kalau berdasarkan tahapan yang sudah kita lalui ya Bu ya, karena kan Ibu juga membantu dalam pada saat observasi terkait perancangan program juga. Jadi alhamdulillah dalam prosesnya lancar, hasilnya mungkin optimal, dan dilihat dari efektif atau tidaknya pembelajaran kan kembali lagi ke asesmen anak ya, apakah tujuan pembelajaran anak itu tercapai atau tidak. Dan dilihat kemarin dari asesmennya, alhamdulillah ya 100% mungkin anak-anak sudah paham gitu ya. Ada yang mahir, ada yang paham, tapi sudah menurut saya ya sudah maksimal apa yang sudah dilakukan kemarin. Betul, kemarin saya sudah melihat RPP Ibu ya, sudah mencakup pembelajaran dengan yang Ibu inginkan, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan ada pembelajaran sosial emosional juga itu sudah, menurut saya sudah sangat luar biasa. Tadi Ibu sudah beranggapan bahwa apa yang Ibu lakukan sudah sangat baik ya Bu ya, dilihat dengan asesmen yang sudah baik dan juga sudah mahir dan juga sudah bisa ya Bu ya. Ya, ada yang sudah mahir, ada yang sudah mengerti gitu ya. Maksudnya kan tahapannya kan pakai untuk itu kan pakai KKTP ya. Jadi alhamdulillah sudah mampu dan Ya. Kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu sedang melakukan pembelajaran kemarin? antusias sih Bu Ida ya, alhamdulillah luar biasa sekali. Ternyata jika rencana dan persiapan itu dipersiapkan dengan baik, ternyata menyenangkan baik bagi anak-anaknya juga bagi guru-gurunya, dan mudah-mudahan bagi Ibu Ida juga yang menonton kegiatan pembelajaran juga menyenangkan. Alhamdulillah saya juga melihat Ibu dengan sangat semangat ya kemarin mengajarnya, dengan sangat membangun motivasi anak untuk belajar. Kemudian bagaimana pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa yang sudah kemarin Ibu lakukan? Jadi untuk pengembangannya saya kan rancang RPP dulu. Dari RPP itu masukan-masukannya tentang pembelajaran diferensiasi, melakukan asesmen diagnostik dan diagnostik dulu, lalu ada dimasukkan pembelajaran sosial emosional anak agar kebutuhan dan persiapan anak belajar itu lebih optimal. Alhamdulillah jadi masukan juga buat saya, dan mudah-mudahan bisa diterapkan dalam pembelajaran lainnya, dan terutama ya konsistensi dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan kemarin. Bu Hana sudah mengembangkan apa yang ingin Ibu capai, kemudian langkah-langkahnya juga sudah berjalan dengan sesuai langkah-langkah yang Ibu sampaikan pada saat berobservasi ya. Oh iya, ya. Nah kira-kira apakah pada pembelajaran kemarin ada yang menurut Ibu belum maksimal? Untuk pembelajaran tentunya juga ada hal-hal yang sudah direncanakan, kadang-kadang ada yang terlewat, dan ternyata pada saat pembelajaran kayaknya bagusnya begini ya gitu ya, ada tambahan nih, ada tambahan.
Nah kalau saya rasa pada saat pelaksanaan kemarin, saya ngeliat anak-anak tuh kan memang pertanyaannya beragam tuh, tapi saya ngeliat kayak ini jumlah pertanyaannya kurang banyak gitu. Karena anak-anak kan kartunya tuh random, ketika dia pilih salah satu dapat pertanyaan yang sama, walaupun jawaban harus berbeda ya. Dia agak apalagi gitu. Jadi untuk membuat anak berpikir kritis lagi gitu, untuk membangun lagi menggali lagi informasi yang dia inginkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kayaknya pertanyaannya harus dibuat lebih banyak lagi, lebih beragam lagi gitu. Jadi anak-anak pun tidak bosan ketika mendapatkan pertanyaan yang sama gitu. Terus itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, memang di awal sebelum permainan ulang tahun ini, saya memberikan kesepakatan dalam permainan tersebut. Tapi mungkin kesepakatannya itu tidak beserta hal-hal yang ternyata terjadi tuh di kelas tuh adalah ada anggota lain yang memberitahu jawaban ke kelompok yang lain. Nah, saya tidak memberikan kesepakatan bagaimana nih jika ada anak anggota lain yang memberitahu konsekuensinya apa. Itu mungkin tidak kita tidak menyepakati hal itu, karena saya berpikir hal itu tidak akan terjadi di dalam pelaksanaannya. Sehingga oh iya, berarti ini masukan pada saat permainan ya harus jujur, harus kerjasama, dan tidak ada yang saling membantu, maksudnya saling membantu di antara kelompok yang kan itu merugikan kelompoknya ya, karena dia membantu kelompok yang lain yang bukan kelompoknya. Sehingga berarti harus membuat kesepakatan kelas yang lebih yang lebih detail lagi, sehingga pada saat kejadian seperti itu kita bisa langsung mengingatkan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Itu paling yang terlewatkan oleh saya dan ingin ingin diperbaiki lagi. Hari ini kita sudah mendengarkan percakapan transparansi dari hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan pada hari kemarin. Dari apa yang Ibu utarakan, yang harus Ibu maksimalkan adalah tentang pembuatan kartu soal yang lebih banyak dan bervariatif. Kemudian bagaimana Ibu mampu memberikan kesepakatan permainan pada permainan ulang tahun yang Ibu terapkan dari pembelajaran kelas kemarin ya. Dan Ibu akan memperbaikinya dan lebih detail dalam kesepakatan permainan tersebut dalam jangka waktu sekitar 1 bulan dari sekarang. Karena ini sudah kita sepakati, maka itu saya meminta kita boleh. Insya Allah ya Bu ya. Insya Allah harus. Terima kasih Bu Hana atas waktunya. Kita sudah melakukan hasil observasi hari ini. Semoga kedepannya kita semua bisa lebih baik. Terima kasih Bu Hana. Assalamualaikum.